Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Raya 18. Kami ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Selamat datang di keluarga besar GBI Raya 18. Semoga Bapak Ibu Saudara dapat terberkati melalui ibadah hari ini dan kembali bergabung bersama kami di ibadah minggu-minggu berikutnya. Sebelum kita memulai ibadah, baiknya kita satukan hati dan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan sampai sekarang Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang terus menuntun kami sampai saat ini Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memulai ibadah Tuhan, biar Kau jamah setiap kami Bapa, biar kami bisa rasakan Tuhan kasih-Mu di tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari pagi ini kita memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha
sungguh lagi nyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari lebih sungguh lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Hadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dan katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Untuk Tuhan kita yang besar, berikan sorak-sorai. Lebih lagi saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Mari katakan nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat katakan nama Yesus. Yeah. Nama Yesus. Oh, nama Yesus. Lebih sungguh lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, Yesus, Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari
Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Amen. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu tinggikan, ku agungkan selalu. Mari katakan, Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, yes Lord, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Mari pagi ini naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Angkat ucapan syukur-Mu, mulai sembah Dia. Ya basyakaya sembah Dia, sembah Dia. Mari mulai sembah Dia dalam roh. Syakaya rara bara bara bayara ya rama syara bara bayara bara. Yes Lord, amen amen. Ya rama syara bara ya rama syara bara. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Mari menyembah Dia. Syara bayara la 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 bayara. Syara la bayara la bo, syara la yara la bayara la bo. Jesus, Kau baik. Syara la bo. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi saudara katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya amin, kasih setiamu Tuhan, kasih setianya. Sebab Tuhan
selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya, amin, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya, amin, amin. Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya, yes, selamanya kasih setianya. Lebih sungguh lagi katakan, oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang sudah rasakan kasih setia Tuhan, mari berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keluarga kerajaan Allah. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Dan kami akan belajar firman-Mu. Beri kami pengertian yang membawa kami pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, khususnya mengenai keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Ya, jemaat Rayon 18 Bekasi atau Mega Bekasi yang dikasih Tuhan. Saya bulan yang lalu, tepatnya 17 April, mengajar mengenai no cross, no crown. Tanpa salib atau tanpa salib, tanpa kemuliaan. Atau salib bisa menjadikan kemuliaan. Nah, hari ini kita berbicara mengenai keluarga, tapi saya mau melanjutkan. Ya, menyambung dengan ayat-ayat yang sama, tapi aplikasi pada keluarga. Karena itu saya akan baca terlebih dahulu dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Saya mulai dengan ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dalam hidup bersama. Hidup bersama mana yang sangat erat, kuat, intens, terus-menerus kalau bukan keluarga. Sebagai jemaat kita berjumpa hari Minggu, mungkin tambah tengah minggu, tambah menara doa. Tapi keluarga itu hidup bersama setiap hari. Karena itu tidak berlebihan kalau saya menggunakan perikop ini untuk membahas nilai-nilai keluarga kerajaan sorga di bumi ini. Dalam hidupmu bersama supaya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dalam hidup bersama suami istri, hidup bersama orang tua dan anak, maka menaruh pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Firman Tuhan.
Suaminya ada pikiran Kristus, istrinya enggak, akan bermasalah. Istrinya belajar firman Tuhan, suaminya enggak, bermasalah. Maka suami istri mestinya sebelum menikah dulu memang mencari yang seiman. Setelah menikah melanjutkan pikirannya dengan firman Tuhan. Demikian juga orang tua anak. Pikiran Kristus itu firman. Bagaimana perasaan? Perasaan Kristus adalah kasih. Nah, tapi saya akan lanjutkan dulu pembacaannya dalam ayat selanjutnya. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus yang mana kalau dalam perikop ini? Yang walaupun dalam kesetaraannya dalam rupa Elohim atau Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya Injil Yohanes juga berkata bahwa pada mulanya firman itu bersama dengan Elohim, Adonai atau Tuhan, firman itu menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, mengosongkan diri. Apa itu artinya? Pikiran apa ini? Pikiran kerendahan hati. Mau merendahkan dirinya menjadi seperti manusia. Dalam hidup bersama, suami istri, orang tua anak, suaminya sombong, istrinya sombong, anaknya sombong, itu namanya bukan keluarga, itu setan berkumpul. Tapi ketika dalam keluarga ada kerendahan hati. Kenapa suami istri berantem terus? Karena nggak ada kerendahan hati. Suaminya punya istri pinter, harusnya bersyukur, tapi banyak suami nggak mau punya istri pinter. Kenapa? Dia menjadi merasa bodoh. Dan suami nggak mau dibodoh-bodohi. Makanya ibu yang pintar harus rendah hati, menasehati suami. Gimana Pak Jarod ngomong sama suami supaya suami itu nggak marah? Karena kalau saya kasih nasihat dia marah Pak. Ya ibu menasihati seperti orang pintar. Kan laki-laki nggak mau punya istri yang merasa pintar gitu ya. Karena dia jadi merasa bodoh. Maka ibu harus rendah hati untuk tidak merasa pintar dan menasihati bukan dengan gaya pintar. Contoh praktis. Ibu mau nasihatin suami, maka ibu tidak boleh dengan gaya yakin atau gaya pintar. Suaminya punya pikiran salah nih. Kalau pikiran salah, keputusannya bakal salah. Kalau keputusan salah bisa rugi nih. Gitu. Dan ibu yakin banget ini suami salah, maka ibu nggak boleh yakin. Kalau ibu yakin, ibu kelihatan pintar. Sekali lagi suami nggak suka punya istri pintar. Jadi ibu harus nggak dengan yakin. Papa, itu pikiran ide papa tuh cemerlang banget sih. Tapi aku tuh kok nggak yakin ya. Maka aku mau ngomong, kok saya kepikir begini ya. Tapi aku nggak tahu sih bener apa enggak gitu. Padahal ibu di hati ini bener banget, kamu salah, aku bener. Itu nggak boleh keluar dari mulut. Rendah hati seperti seorang hamba. Makanya ingat Petrus berkata apa? Hei istri-istri, hormati suami, tunduk suami seperti Sarah yang menamakan Abraham tuannya. Kalau Abraham tuan, berarti Sarah hamba. Maka ibu ngomong sama suami harus seperti hamba ngomong sama bos. Gampangnya kayak sekretaris kepada bos di kantor. Ya, Anda nggak boleh ngomongin bos di kantor seperti dia bodoh, Anda pinter. Gitu ya, dia nggak suka nanti. Lebih baik, Pak Direktur, ya, Anda sekretaris misalnya. Atau Anda manajer. Bapak idenya brilian, visinya luar biasa, jauh ke depan. Tapi soal ini kok saya punya kepikiran begini ya. Tapi saya nggak yakin Pak. Nah nanti direkturnya, wih itu bagus tuh, saya yang yakin. Wah karena dia yang yakin, dia menganggap itu keputusannya. Di meeting dia sampaikan dengan yakin, yang saudara itu pura-pura nggak yakin gitu ya kan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama direktur tahu bahwa Anda itu pinter gitu ya. Tapi tidak, apalagi jangan pinternya itu di rapat, nanti bosnya merasa bodoh ya. Ngomongnya di luar rapat aja, tapi bos nggak pernah lupa bahwa ilmunya dari Anda. Yang lain dipecat, Anda dipertahankan. Kenapa? Anda rendah hati. Apalagi bukan bos ya, Anda wakil manajer, dia manajer, Anda pintar, dia merasa tersaingi. Tapi kalau Anda tidak membodohkan dia di depan umum, nah itu butuh kerendahan hati. Jangan membuat suami merasa bodoh, apalagi depan umum. Nggak depan umum aja dia nggak mau. Maka berbicara dengan rendah hati seolah-olah hamba. Nggak mudah Pak, ya nggak mudah, makanya belajar firman Tuhan yang mengajarkan istri berbicara kepada suami seperti Sarah menamakan Abraham tuannya.
Itu akan gampang kalau Anda punya suami seorang dokter, pinter, analisanya kuat gitu. Yang susah kalau dibalik, Anda istri, Anda dokter, suaminya kagak lulus SMA, tapi pandai dagang, tapi ngomongnya pikirannya sering ngaco, tapi beraninya luar biasa. Gara-gara berani itu bisnis jalan, tapi kadang pikirnya salah. Nah, berantem terus kalau Anda menasihati seperti orang pinter gitu ya. Belajarlah menasihati seperti Sarah kepada Abraham, menamakan dia tuannya. Nah, bukan kerendahan hati namanya kalau pinter pura-pura bodoh, itu rendah hati gitu ya, bukan pura-pura bodoh sebenarnya. Orang pinter rendah hati itu butuh rendah hati. Kalau bodoh memang bukan rendah hati, memang bodoh. Nggak perlu diajari. Anda memang pendidikannya kurang, suaminya pinter, Anda kagum, itu nggak masalah. Yang repot kan sekarang ini banyak wanita-wanita pinter dan suaminya kurang pinter. Nah, ini repot ya kan? Makanya Anda perlu belajar rendah hati. Seperti Kristus. Makanya tepat sekali firman Tuhan dalam hidupmu bersama. Taruh pikiran perasaan Kristus. Perasaan yang mana? Yang walaupun setara dengan Elohim Tuhan, tidak menganggap sebagai kesetaraan, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Ya. Nah, tentu ini juga berlaku antara orang tua dan anak. Jangan tanya namanya anak-anak zaman sekarang, pinternya minta ampun. Makanya banyak anak yang kadang malas ngomong sama orang tua. Nggak hormat sama orang tua. De facto kenyataan memang anaknya lebih pinter. Kalau saya beda, saya generasi baby boomer. Ya. Kalau Anda milenial, waduh, kan orang tuanya kalah pinter. Kalau saya, bapak saya memang lebih pinter. Saya punya mainan, bapak, mainan saya rusak, bapak sini nak, tak betulin. Makasih ya Pak ya, bapak pinter. Saya punya pengalaman, bapak saya pinter, bisa betulin mainan saya. Saya sebagai anak punya pengalaman, bapak saya pinter. Anak-anak zaman sekarang pengalamannya beda. Bapaknya, ibunya, gadgetnya rusak, HP-nya bermasalah, laptopnya bermasalah, cari anaknya masih kelas 1, kelas 2 SD lagi. Nak, HP mama bermasalah. Tenang Pak, tenang Ma, tenang, aku betulin ya. Udah selesai mah, gitu. Gimana nak cara betulinnya? Susah jelasinnya. Ada masalah, hubungi aku ya. Gitu. Jadi anak-anak punya pengalaman bahwa dua makhluk itu nggak ngerti apa-apa. Ini kalau pengalamannya makin sering, anak-anak itu susah hormat sama orang tuanya. Kecuali anaknya lahir baru, terima Tuhan Yesus, dan menaruh pikiran Kristus. Yang walaupun dalam kesetaraan, bahkan mungkin lebih pintar daripada orang tuanya, bisa menaruh posisinya sebagai seorang hamba, seorang anak yang hormat kepada orang tua. Sekalipun Anda sebagai anak lebih pintar, tapi orang tua punya pengalaman hidup, punya nilai moral dan takut akan Tuhan yang harus Anda hormati. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana hidup bersama dalam keluarga ini menjadi godless family, keluarga ilahi, keluarga sorgawi. Maka belajar dari Tuhan Yesus, menarik ya, kekristenan itu menarik. Kenapa disebut Tuhan itu Bapa? Kenapa Yesus disebut anak Tuhan? Memangnya Tuhan beranak? Tuhan tidak beranak. Tuhan itu ya Tuhan. Aku dan Bapa satu. Pada mulanya firman bersama dengan Elohim. Dan firman itu Elohim sendiri. Tetapi firman menjadi manusia menggunakan terminologi anak Allah, anak Tuhan, anak Bapa. Sedangkan Allah disebut apa? Bapa. Kenapa? Sebuah penggambaran relasi keluarga. Di mana begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Terminologi keluarga. Kerajaan sorga seperti keluarga dan nilai-nilai keluarga nyata menggunakan nilai-nilai kerajaan sorga. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, maka dikatakan bahwa ia melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai anak firman yang menjadi manusia, maka disebut anak Bapa, anak dari Tuhan, dia taat. Nilai keluarga Kristen adalah ketaatan. Anak harus hormat kepada orang tua dan taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Jadi ada 2 ayat, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi orang tuanya dalam Tuhan, gak dalam Tuhan, orang tua anak hormat.
Tapi kalau orang tuanya dalam Tuhan, ayatnya beda. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ketaatan ke orang anak kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Kalau orang tuanya nggak di dalam Tuhan, pemabuk, penjudi, hidup nggak benar, tentu orang tuanya ngajak judi. Yuk nak, judi yuk. Gitu. Kita nggak harus taat, tapi tetap harus hormat. Maaf ya Pak ya, kalau nganter yang lain aku anter deh Papa. Mau suruh kerja bakti aku kerjain dah. Suruh nyuci mobil Papa aku cuci dah. Tapi kalau ke tempat judi kok aku rasanya, ya aku anter, aku drop di luar aja ya, tapi gak ikut masuk ya gitu ya. Jadi ini masih hormat, jangan begini. Kalau orang tua bangka, sudah tua mau mati masih main judi, itu namanya kurang ajar ya, walaupun orang tuanya salah berjudi. Tetap dihormati, tapi tidak harus ditaati. Nah, tapi kalau orang tuanya dalam Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan dari pola kerajaan sorga di mana anak taat dengan Bapa, keluarga pun demikian. Di dalam ketaatan bukan berarti oke-oke aja ya. Taat apa sih? Dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan itu menderita. Kalau bukan menderita, nggak butuh taat. Nah, ikut Papa yuk jalan-jalan ke luar negeri, wisata. Itu bukan taat, itu namanya ikut. Diajak jalan-jalan, itu nggak butuh ketaatan. Yang butuh ketaatan itu kan enak, main game itu sehari 2 jam saja ya. Harus ada waktu buat olahraga, ada waktu buat belajar, taat. 2 jam selesai, namanya taat. Aduh menderita, masih pengen main, itu tidak boleh namanya taat. Kita punya pembantu, punya sopir, tapi kamar pribadi tetap harus dibersihkan sendiri, apalagi barang-barang pribadi, celana dalam pribadi, cuci sendiri. Waduh, gimana? Punya pembantu, harus cuci sendiri. Taat tuh menderita, tapi kan nggak banget ya punya mesin cuci. Tapi dalam arti ketaatan tuh memang dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak enak. Kalau enak namanya bukan taat. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia menderita itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan ya nggak menderita, mau dicambuk ya nggak sakit. Tuhan gitu kan punya kekebalan, nggak ada rasa sakit. Tapi dia sebagai manusia dia taat. Ketaatan dibutuhkan ketika keadaan nggak baik, sesuatu nggak seperti rencananya, sesuatu nggak seperti keinginannya, tapi taat. Ketika istri nggak taat suami, anak nggak taat orang tua, maka keluarga akan masuk dalam suasana ya bukan sorga, neraka. Kalau anak harus taat, istri harus taat, bagaimana suami? Nah suaminya seperti bapa yang mengasihi anaknya. Bukan kejam karena dia membiarkan menderita. Karena ada waktunya. Apa itu waktunya? Waktu bapa. Itulah sebabnya Bapa atau Elohim sangat meninggikan dia. Siapa dia ini? Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Kristus taat, maka Bapa meninggikan anak. Bahkan memberikan nama di atas segala nama yang sebenarnya namanya sendiri. Kenapa? Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17. Ya Bapa, permuliakanlah namamu yang engkau berikan kepadaku. Karena pada waktu aku ini dikandung Maria, malaikat diutus Bapa pergi ke bumi, kasih tahu Maria Yusuf, kalau anak itu lahir beri nama dia Yesus. Jadi Yesus bukan nama dari Yusuf Maria, nama dari sorga yang dibawa turun ke bumi oleh malaikat untuk diberi nama Yesus. Bahasa Ibraninya atau bahasa Yahudinya di sana waktu itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Al-Masih. Kita boleh menyebut Yesus Kristus, tidak masalah. Pada esensi yang sama. Artinya sebenarnya Bapa memberikan namanya sendiri kepada anaknya. Kenapa? Karena Bapa dan anak satu. Tuhan itu Esa kata Alkitab. Echad, Esa, satu. Maka ketaatan Kristus waktu menjadi manusia membuat dia bisa menyandang nama di atas segala nama. Bahkan menjadi sama kembali. Setelah bangkit, maka dikatakan Yehovah membangkitkan dia dari antara orang mati dan menjadikannya Tuhan. Dalam arti kembali satu echad dengan Bapa. Sebuah penggambaran ilustrasi relasi antara Bapa dan anak. Anaknya taat, tapi Bapanya mengasihi luar biasa.
kasih seorang bapa kepada anak. Karena itu kita sebagai, atau dibalik, sebagai anak dan istri harus taat kepada suami, kepala keluarga. Tapi sebagai suami harus mengasihi istri dan anak. Maka dalam kitab yang lain, Efesus, Tuhan berfirman kepada para suami, "Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat." Yaitu menguduskan, menyucikan, dan memberikan nyawanya bagi jemaat. Jadi imbang, ya, enak aja suruh taat-taat sama suami. Bukan enak, suami juga disuruh mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Makanya kembali kepada ayat yang pertama kita baca hari ini, yaitu ayat yang ke-11. Saya baca ulang, Filipi 2 ayat 5-nya. Maaf, bukan 11 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi suaminya, bagian suami adalah menaruh pikiran Kristus. Yang melihat jemaat, melihat manusia berdosa, bukan jengkel, bukan marah, menghukum. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba untuk menebus, mengampuni manusia. Mengampuni tidak gampang. Tapi mengampuni adalah esensi kerajaan sorga. Kalau kita mau punya keluarga sorgawi, maka apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai salib, yang belum lama kita rayakan mengenai Paskah, kebangkitan. Bicara salib, maka itu bicara pengampunan. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Jadi dalam keluarga akan terasa sorga kalau ada pengampunan. Keluarga Kristen tidak menuntut kesempurnaan karena Tuhan yang akan menyempurnakan kita dalam sebuah proses. Keluarga bahagia, keluarga kuat bukan tanpa kesalahan, tapi tersedianya pengampunan. Petrus tanya waktu diajarkan pengampunan, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni?" 70 kali 7 kali. 70 kali 7. Kali lagi, berarti kuadrat. Bisa 70 dikalikan 7 dulu. Lalu dikuadratkan atau 70 kali 7 yang kali. Berarti 70 kali 49. Artinya berkali-kali. Banyak banget kan 70 kali 49. Atau 70 kali 7. Lalu dikuadratkan 490 kuadrat. Artinya mengampuni itu harus menjadi gaya hidup. Karena selama pasangan kita yang sudah Kristen, lahir baru, bahkan pelayanan, belum sempurna juga. Ada kemungkinan dia akan salah lagi, dan salah lagi, dan salah lagi. Apalagi kesalahan yang merupakan kecenderungan perilaku. Kalau kesalahan yang berupa dosa harusnya tidak diulang-ulangin lagi. Misalnya maling, terus maling lagi, diampuni, maling lagi, diampuni. Itu mah hobi namanya, maling kok berkali-kali. Tapi kesalahan yang berulang-ulang karena kecenderungan perilaku. Ya, misalnya lupa gitu ya. Ya, orang sanguin ceria, cheerful, antusias, banyak ketawa gitu ya. Kayak saya dites kan sanguin gitu ya. Wah, ceria, antusias, waduh, tapi lupa. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka laci, ambil gunting, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Keluarin mobil, lupa nutup. Saya punya talenta membuka. Dan apa yang terbuka oleh Pak Jarod, lupa menutupnya. Jadi istri saya, waduh, sempet jengkel sama saya. Apa sih susahnya nutup laci? Apa sih susahnya nutup itu? Apa sih susahnya? Saya bilang enggak susah. Lah kenapa enggak ditutup? Lupa. Lupa saudara, tapi saya tidak menikah lalu maling lagi. Bu ya, kesalahan yang berupa kecenderungan perilaku. Maka itu kita harus mengampuninya berkali-kali, bahkan mungkin bukan hanya mengampuni ya, melengkapi. Tapi kalau kita mencoba untuk merubah pasangan, waduh, suami istri saling merubah, training-mentraining. Pernikahan menjadi training center, yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah. Karena itu jangan tuntut-menuntut, tapi melihat kelemahan pasangan, melengkapi. Seandainya kelemahannya berupa dosa, baru di situ masuk pengampunan. Pengampunan berkali-kali, melengkapi seumur hidup. Kalau mengampuni aja berkali-kali, kalau melengkapi seumur hidup. Karena kita hidup tidak sempurna. Tapi istri saya menyempurnakan kelemahan saya, dan saya menyempurnakan kelemahan istri saya. Karena nggak ada yang sempurna. Orang paling hebat pun kalau kita bicara sekarang ini gereja kan GBI. Anda punya dong ketua sinode. Punya kelemahan nggak?
udah yang paling rohani dah, atau mungkin bukan ketua sinode, gembala senior Anda, punya kelemahan nggak? Pasti, udah pasti, bukan saya menjelekkan, tapi pasti punya kelemahan, punya kelebihan nggak? Banyak sekali. Kita menghormati kelebihannya. Kalau kita cari kelemahannya, Anda bisa kecewa dengan semua pendeta. Sama juga pernikahan juga begitu, keluarga juga begitu. Pasangan pasti tidak sempurna, tetapi kita bisa melihat kelebihannya, bersyukur, melihat kekurangannya. Kekurangan pasangan sebagai kesempatan untuk melengkapi. Kalau suami istri saling melengkapi. Orang tua kepada anak baru mendidik, mentraining, merubah, membentuk. Suami istri itu melengkapi dulu. Ya, kalau mau berubah, udah diri sendiri yang berubah. Nanti diri sendiri berubah, pasangan melihat teladan perubahan, inspirasi perubahan. Oh, dia berubah, kalau gitu aku juga mau berubah. Ya. Tapi di dalam pernikahan di mana dua pribadi tidak sempurna, maka mereka menjadi disempurnakan. Lalu ada lalunya. Ketika tiap pribadi ini dalam Kristus, suami di dalam Kristus, istri dalam Kristus, suami lahir baru, istri lahir baru, dan masing-masing ingin menjadi serupa dengan Kristus, artinya masing-masing mau berubah. Maka dua orang berubah ke arah yang sama, mereka makin dekat dan sorga makin terasa. Dua orang yang berubah ke arah yang sama. Saya katakan di sini, katakan Kristus di sini, saya berubah ke arah Kristus. Istri saya mau berubah ke arah Kristus. Dua pribadi menuju titik yang sama. Saya Jawa, istri Tionghoa. Tapi kalau saya upload foto, sering berkata, kok mirip, ada miripnya ya? Bukan cuma mukanya yang makin mirip. Senyumnya makin mirip, lucunya makin mirip, pikirannya makin mirip. Dan karena makin mirip pikirannya, maka makin sehati. Keputusan itu gampang sehati. Pergi sana yuk, ayo. Makan di sana ya, oke. Bahkan ketika pikiran saya berubah-berubah, namanya orang sanguin, pikirannya berubah. Kita makan di sana yuk, ayo pergi kita kan. Oh, itu katakanlah perginya sekian kilo, 30 menit katakanlah dari segi waktu. Udah jalan 15 menit, saya berubah pikiran. Jangan di sana sih, kita ganti di sana aja ya. Kalau Anda punya suami kayak saya, berubah-berubah, punya pikiran, sedang dijalankan, di tengah jalan berubah. Ada gimana? Gimana sih kamu itu berubah-berubah melulu gitu ya? Istri saya gak begitu. Kalau dia saya tanya, kita ganti kapal sana ya? Ayo, oke juga. Gitu ya. Kalau saya tanya, kadang-kadang saya nanya, kalau kamu tuh gampang banget nih diajak berubah kemana, makan ayo-ayo aja. Kan yang penting bukan makan apa. Terus apa dong? Sama siapa? Cielah. Jadi kami di rukun bukan karena saya gak berubah-berubah. Saya orangnya juga gampang berubah. Idenya kebanyakan. Maka saya mengucap syukur punya istri yang gak punya ide. Lah gimana Pak kalau kami suami istri dua-duanya punya ide Pak? Percaya saya ketika dua orang itu bergerak ke arah Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Perasaan Kristus apa sih? Cinta, kasih. Maka yang berbeda pun untuk jadi sama itu gampang. Salah satu, oke lah, ayo selesai. Kenapa? Karena makin serupa. Dulu, waduh, saya menikah 32 tahun. Ya beda suku, beda karakter, beda temperamen dasar, beda ekonomi. Udah bedanya banyak banget. Kalau bedanya banyak banget berantem nggak? Ya berantem lah, bertengkar nggak? Bertengkar. Beda pendapat nggak? Ya beda pendapat lah. Tetapi makin lama kami makin serupa. Kenapa? Karena saya menaruh pikiran saya dengan pikiran Kristus. Istri saya menaruh pikiran Kristus dalam pikirannya. Saya mulai merasakan perasaan Kristus. Maka saya baca kembali ayat pertama menjadi ayat yang terakhir hari ini saya baca ulang. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini menjadi kunci bagaimana keluarga suami istri sehati, sepikir, rukun dan diberkati. Karena Alkitab berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Tapi gimana rukun? Kalau pikiran dan perasaan kita sinkronisasi antara suami istri, disinkronkan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu pada hari ini.
Ajari kami selalu dan terus-menerus mengisi pikiran kami dengan firman, dan firman. Sampai pikiran kami adalah pikiran firman, logika kami adalah logika firman, keyakinan kami adalah keyakinan firman. Dan kami mengisi hati dan perasaan kami dengan perasaan Kristus. Belas kasihan, dan belas kasihan. Sehingga kami suami, istri, orang tua dan anak, kami punya pikiran dan perasaan yang sama, yang terdapat pada Kristus. Dan menjadikan keluarga kami adalah keluarga yang ilahi. Terima kasih Bapa, kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, menerima pelajaran ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan di awal bulan ini. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Di awal bulan ini kami akan bawa persepuluhan yang Kau titipkan dalam ribaan kami. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal.
GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita doa syafaat, mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo. Diberkati kehidupan, kesehatan daripada hamba-Mu ini. Pengurapan kuasa otoritas daripada Tuhan turun hamba-Mu atas hamba-Mu. Diberkati seluruh keluarga besarnya Bu Hermin Bapak. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kehidupan gembala kami Pak Andi Markus ke dalam tangan Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati Tuhan pelayanannya, kuasa otoritas kesehatan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Pak Andi Markus. Begitu juga Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Ibu Gembala kami Bu Stanti, bahkan atas anaknya Timi Depi Tuhan. Diberkati seluruh kehidupan mereka, pelayanan mereka, keluar masuk mereka diberkati Tuhan dalam anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan perlindungan Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah sempurna atas Indonesia. Keamanan ada atas Indonesia. NKRI adalah harga mati atas Indonesia. Bahkan kami serahkan seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin di bangsa Indonesia ya Bapak. Berkati Pak Joko Widodo, berkati Tuhan Pak Mahfud Amin, bahkan seluruh jajaran kabinetnya. Jadikan setiap mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memimpin bangsa Indonesia dengan hikmat daripada Tuhan dan membawa Indonesia menuju kepada bangsa yang semakin hari semakin sejahtera dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan seluruh Tuhan kehidupan umat-Mu yang sudah beribadah Tuhan pagi hari ini melalui online. Diberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka, bahkan perekonomian mereka. Seluruh aspek hidup daripada semua umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.